Selamat sore Pak Prabu. Selamat sore Pak Sri. Ya, Pak. Maaf ini saya ganggu sebentar ini. Ya nggak apa-apa, siap. Ini saya mau bincang-bincang ini dengan pemilu lah. Ya saya lihat Pak Prabu kemarin saya lihat di media itu selaku ketua umum ya, dari Progoperi. Saya lihat program-programnya sangat bagus karena sangat mendasar bahwa hubungannya dengan bagaimana bisa memberikan stimulus atau program-program yang punya untuk kepentingan rakyat kecil. Betul sekali. Tapi pertanyaan yang karena hubungannya dengan pemilu, saya bertanya Pak. Pak Prabu ke nama Progo ini mendukung Pak Prabowo. Mungkin alasannya apa Pak? Mungkin hanya sekedar ngefan atau memang Pak Prabowo ini punya program yang baik gitu? Ya. Oke, terima kasih Pak Sri. Jadi ini adalah waktu yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Di mana Pak Sri ingin tahu tentang Progo secara lebih jauh ya, terkait dengan kenapa afiliasinya ke Pak Prabowo dan seperti apa program PRI itu sendiri. Jadi selama ini saya mengamati dalam praktek kerja tim relawan itu kan kebanyakan kan hanya pada bagaimana upaya melakukan rekrut dan penggalangan massa. Terus kita ingin membuat relawan yang berbeda Pak Sri. Maka saya dan teman-teman dan kita di backup oleh Ketua Dewan Pembina kita yaitu Kanjeng Pangeran Gusti Ratu Gajah Hoyo ya, yang biasa kita panggil Pangeran RGO. Kita di backup bagaimana membuat sebuah program relawan yang berbeda dengan relawan-relawan yang ada. Maka lahirlah nama Progo dari relawan kita. Progo ini singkatan dari program Rakyat Gotong Royong Pak Sri. Dalam program Rakyat Gotong Royong ini ada program yang kita canangkan dan kita gulirkan ke masyarakat, yaitu program Perlindungan Ekonomi Rakyat Indonesia yang disebut dengan PRI tadi sama Pak Sri kan begitu. Seperti apa perlindungan PRI ini terhadap ekonomi masyarakat kecil, yaitu kami memberikan permodalan yaitu sekitar 50 juta per kelompok dengan target itu nanti pembinaan dan pengawasan terkait dengan kelompok usaha yang dibentuk. Nah, jadi target permodalan itu kurang lebih 50 juta per kelompok dengan kewajiban atau suku bunga itu hanya sekitar 0,3 setiap bulan. Jadi kalau per kelompok itu beban hanya sekitar 150.000 ya. Dengan masa kontrak itu 2 tahun dan bisa diperpanjang nanti di 2 tahun berikutnya. Nah, ini sekilas tentang Progo ya dan program kerja kita. Lalu pertanyaannya adalah kenapa dalam hal ini Progo berafiliasi atau mendukung Pak Prabowo kan sebagai calon presiden. Pertama, kita membuat program ini memang tujuannya adalah bagaimana bisa membantu proses pemenangan Pak Prabowo. Nah, tujuan itu terlahir dari beberapa kajian strategis. Kami punya keyakinan yang pertama adalah di Pilpres atau kontestasi Pilpres 2024 ini memang sudah saatnya dan waktunya Pak Prabowo yang jadi presiden. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa dari sekian banyak bakal calon yang tadinya muncul, kalau kita gali dari kapasitas personal dari masing-masing bakal calon, itu Pak Prabowo itu yang paling unggul ya. Unggul dari berbagai sisi. Pertama, unggul dari sisi kepribadian atau kepribadian dia sebagai mantan prajurit ya. Yang kedua, Pak Prabowo ini punya pengalaman di birokrasi di bidang pertahanan dan skill dia memang di situ. Terus yang ketiga, Pak Prabowo ini yang kita yakini itu mampu meneruskan program-program secara berkelanjutan yang fondasinya itu sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan program ini adalah program yang fundamental. Kenapa kita katakan ini Pak Prabowo yang paling pas, yang berpotensi meneruskan program-program yang fundamental itu? Kita lihat salah satu adalah program dari hilirisasi. Program hilirisasi Pak Jokowi ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam. Yang tadinya itu bahan mentah langsung diekspor, sekarang Pak Jokowi tidak boleh. Tetapi harus diolah dulu menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi, sehingga nilai jualnya menjadi tinggi dan menciptakan lapangan kerja juga di sini dan berdirinya pabrikan juga di sini, kan seperti itu. Dan itu yang sebenarnya menjadi PR besar. Karena apa? Program Pak Jokowi itu mendapat tantangan atau mendapatkan kecaman dari berbagai negara-negara di dunia termasuk Eropa, bahkan akhirnya beberapa negara mengajukan gugatan ke WTO ya, karena mereka tidak setuju kalau Indonesia menjalankan program hilirisasi. Jadi kesannya adalah negara kita ini nggak boleh kaya. Nah, ini menjadi PR besar kalau seandainya presiden yang meneruskan pemerintah sekarang itu tidak punya karakter dan tidak punya koneksitas dan pengalaman dia di birokrat dengan koneksi politik luar negerinya yang luas, ini berbahaya. Karena gugatan WTO ini kan masih terus berjalan, bahkan kemarin kita kalah. Nah, harapan Pak Jokowi adalah bagaimana nanti penerus beliau ini mampu mempertahankan program hilirisasi itu karena jelas tujuannya meningkatkan kesejahteraan dan menaikkan nilai tambah dari sumber daya alam yang kita punya. Kita kan punya sumber daya alam kan hampir semua kita punya, emas, perak, tembaga, boksit, batu bara dan lain sebagainya yang tidak dimiliki oleh negara lain kan begitu Pak Sri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program yang fundamental dari Pak Jokowi adalah mengecilkan hutang. Mengecilkan hutang berupa pinjaman terhadap pihak asing. Dari kurang lebih 7.600 triliun ya, kurang lebih sekarang ini hutang negara, itu sebenarnya tidak berbahaya.